Mikana dan Nandar diskusi menarik penuh persahabatan. Mikana penginjil yang selalu berhijab dengan kalung salib di leher, kini tak biasanya begitu panik saat ingin menurunkan Jonathan Nandar, tapi terkunci. Mikana biasanya sangat lantang menjawab pertanyaan. Kini tampak terbawa arus strategi dari Nandar yang membuat Mikana bertahan dan anak ditonton. Apa strategi Jonathan Nandar yang membuat panik dirinya? Baiklah, kita mulai. Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi lucu dan menggemaskan antara pendeta Mikana dengan Jonathan Nandar. Dari awal pertemuan saja sudah menggemaskan ya. Salah satu contoh diantaranya begitu layar dibuka, Mikana itu langsung garuk-garuk kepala. Dan beberapa kali mengungkapkan kalimat, siapa sih yang memasukkan Nandar ke sini? Begitu. Diskusinya memang sangat lucu dan menggemaskan. Jika dalam keadaan sendirian, Mikana itu berdialog dengan orang-orang Muslim atau Kristen, Protestan, itu begitu lantang, tanpa beban, penuh dengan senyum, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan itu begitu mudah dipatahkannya. Salah satu contoh diantaranya mengenai Mikana yang selalu pakai hijab, persis seperti hijab yang dikenakan umat Muslim, hanya bedanya Mikana selalu ada kalung salib di dadanya warna keemasan itu. Ketika disudutkan oleh orang-orang Islam yang bertanya, kenapa Mikana berbicara atau pengabaran Injil kok selalu memakai hijab? Bukankah itu pakaian umat Muslim? Dengan tenang dan penuh senyum, kadang-kadang mentertawakan penanya bahwa itu bukan pakaian Muslim, karena pakaian seperti itu menurut pendeta Mikana itu jauh sebelum Islam ada pakaian seperti itu. Ini salah satu contoh. Tetapi kali ini ketika berdiskusi dengan Jonathan Nandar, tampaknya beberapa kali Mikana itu bertanya, ini bagaimana sih cara mengeluarkan Nandar biar dia turun? Kok susah sekali? Nandar ketawa, jangan kabur, ayo jangan kabur. Aku tidak kabur, katanya dengan gila. Dan akhirnya diskusi pun berjalan lancar, tertawa terbahak-bahak, apalagi ketika Mikana itu mengomentari kucing yang disimpan di pundaknya Jonathan Nandar. Jika hadirin tidak menontonnya di channel Jonathan Nandar pasti penasaran. Mikana yang cantik tak lupa terus tersenyum dan tertawa saat mengomentari kucing yang dibawa Nandar. Keduanya tampak bersahabat, walau Mikana kabur dari diskusi. Mikana begitu lancar membaca Injil berbahasa Yunani, membuat penonton terpukau. Ketika diminta Nandar menunjukkan naskah yang diabaikan, Mikana menghindar. Akhirnya Nandar menunjukkan teks aslinya dengan susah payah. Beberapa kali Mikana panik dan minta tolong segera menurunkan Nandar, tapi tidak bisa. Kita semua penonton sangat salut sama gaya diskusi mereka berdua. Mikana yang sangat cantik, selalu tersenyum, dan tidak lepas dari guyonan. Begitu juga Nandar joget-joget dengan kalimat jangan kabur Mikana. Secara berulang, akhirnya Mikana bertahan sambil tertawa ngakak. Penonton pun terhibur. Begitulah jogetnya Nandar dan senyuman manis Mikana. Penonton pun simpatik pada mereka berdua. Tak peduli lagi siapa yang kalah dan siapa yang menang. Ini diskusi lintas agama yang menghibur dan sedikit ilmiah. Karena mengungkap teks Injil aslinya, gaya milenial ini tidak membuat kita tersinggung. Jika Mikana sendirian menjawab pertanyaan-pertanyaan umat Muslim, terutama mengenai pertanyaan hijab yang dia kenakan, membuat umat Islam pro dan kontra dan merasa diambil tradisi Muslimnya, Mikana menjawab tentang menutup aurat berdasarkan Injil, begitu fasih. Hijab itu sudah dipakai sejak dahulu. Menurut Mikana, menutup aurat seperti umumnya umat Muslim dianjurkan di Injil. Jadi itu pakaian sudah ada jauh
sebelum Islam dibawa Nabi Muhammad, tampaknya umat Islam harus paham bahwa ajaran Islam itu bukan ajaran sejak Nabi terakhir, tapi sejak Adam dan Hawa, haram dan halal itu sejak manusia ada. Berkat penginjil Mikana ini umat Islam seharusnya yakin, bersujud, rukun, wudhu, sunan, dan ibadah seperti berhaji itu ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi saat umat Kristen berhijab harusnya bangga. Mikana telah membuka wawasan seluruh umat beragama, walau dalam diskusi dengan Nandar berupaya kabur. Apakah Mikana berhasil kabur? Jawabnya dengan susah payah, akhirnya berhasil dengan menghibur para penonton. Maaf, konten ini tidak membahas materi diskusi di antara Mikana Nandar, tapi membahas keteladanan mereka berdua yang menghibur, walau saling sangkal dan mentertawakan, tapi penuh candaria. Dari awal pertemuan saja, tampak di room ini, Mikana sudah garuk-garuk kepala, sesekali keluar kalimat siapa yang memasukkan Nandar. Begitu katanya, Nandar ini jagonya urusan nyusup-menyusup ke ruang diskusi yang dibuka untuk umum. Sering Saifuddin Ibrahim kewalahan saat Nandar masuk dan dialog. Padahal, Saifuddin Ibrahim jagonya menistakan ajaran Islam, tapi sangat sulit mengelak berhadapan dengan Nandar. Mikana termasuk penginjil hebat. Walau kabur dari arena debat, tapi penonton menyukai gayanya. Tidak tampak Mikana dipermalukan Nandar, tapi tampaknya diskusi ini tidak akan terjadi lagi. Kemungkinan Team dari room Mikana akan mempersulit untuk pertemuan Nandar dengan Mikana, tapi jangan sebut Nandar jika tidak bisa menyusut, walau sebentar, karena dibatasi. Mengapa lawan Nandar tetap bertahan meladeni walau terpojok? Jawabnya strategi Nandar punya rekamannya yang siap tayang. Jika Nandar muncul di room, tak mungkin di-delete langsung, karena namanya samaran dan acara langsung direkam, jadi kedua belah pihak punya rekamannya, maka muncullah kalimat bantah-bantahan di luar topik. Kadang lawannya sengaja lari ke topik lain agar tidak terpojok. Itulah kuncinya untuk melawan. Melawan Jonathan Nandar bisa durasinya panjang. Jika loncat-loncat di luar topik, jika fokus, punya resiko dipermalukan. Kecuali Mikana penginjil yang cantik ini, bisa menarik dan jadi pasangan ideal menghidupkan room dan menaikkan skribi. Bagaimana caranya? Salah satu caranya dengan selingan sebagai berikut. Anak kucing yang mengganggu Jonathan Nandar, akhirnya Jonathan Nandar mengambil anak kucing itu disimpan di pundaknya. Mikana pun tidak lari. Kenapa Mikana tidak lari? Min menyarankan, tangguhkan saja jawabannya. Jangan kabur tanpa pamitan, tapi batasi waktunya untuk Nandar bicara. Untuk rasa penasaran, cobalah tonton video diskusi ini di channelnya Nandar. Akhirnya Mikana pun tidak lari. Kenapa Mikana tidak lari? Padahal Saifuddin Ibrahim saja yang kaliber diskusinya luar biasa, pandai mematah-matahkan dengan cara memelintir ayat, tak berkuasa, tidak berdaya ketika melawan Jonathan Nandar. Bisa ditonton sebab di sini kita tidak berbicara materi, tetapi gaya diskusi yang menyenangkan, menghibur penonton. Seharusnya diskusi seperti Mikana dengan Jonathan Nandar itu menjadi aset bagi bangsa kita. Walaupun beda pendapat yang tajam, kadang-kadang menjegal omongan orang lain yang belum selesai, dijegal lagi, kadang-kadang berbenturan antara kalimat si A dengan si B, itu tidak menghargai dengan cara diskusi tempo dulu. Tetapi penuh tawa, kadang-kadang dia mendengarkan, ya silahkan Nandar dilanjut, dengarkan begitu. Nah, kemudian dibantah tiba-tiba. Ketika Mikana sedang berbicara juga, pertama-tama Jonathan Nandarnya itu mendengarkan, terus ketika terlalu panjang dibantah oleh Jonathan Nandar, tetapi Mikana tidak mau berhenti, terus nyerocos. Begitu juga dengan Nandar, terus menyerocos, sehingga pendengar itu bingung. Ini
apa sih yang diomongkan, tetapi senang karena dua-duanya penuh senyum, penuh tertawa. Apalagi ketika Yonatan Nandar sambil menari-nari, sambil joget-joget, saya menang lagi, saya menang lagi. Apa jawab Mikana? Menang apaan? Katanya begitu. Coba tunjukkan apa yang kamu baca. Kalau saya lihat ini teks aslinya yang berbahasa Yunani, tetapi nyericisnya Mikana membaca Injil berbahasa Yunani itu tidak mau menunjukkan ayat yang dia baca itu. Tetap aja dia berkilah. Akhirnya mereka bantah-bantahan terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar, sebab kita di konten ini tidak berbicara materi isi diskusinya, tetapi bagaimana cara penampilan Mikana yang selalu bisa mematah-matahkan lawan orang-orang yang bertanya, dan selalu dibatasi pembicaraannya begitu sempit sehingga penanya itu tidak bisa mengungkapkan unek-uneknya, tidak bisa mengungkapkan bantahan-bantahannya. Tetapi dengan Yonatan Nandar, benar-benar Yonatan Nandar itu bisa berbicara begitu leluasa walaupun selalu dijegal dan berbenturan kalimat-kalimatnya, sehingga apa yang disampaikan Yonatan Nandar itu kadang-kadang kalimatnya itu terpatahkan atau terhalangi oleh kata-kata dari Mikana tadi. Begitu juga kadang-kadang Mikana juga sedang menyampaikan sesuatu, ketika terlalu lama dibantah oleh Yonatan Nandar, kalimatnya berbenturan karena Mikana tidak mau berhenti dan terus seperti itu. Apakah penonton merasa tersinggung? Tidak, sebab semuanya dengan penuh senyum, semuanya penuh humor, mengomentari apa saja. Nah, kenapa Mikana tidak bisa lari? Tidak bisa lari karena Yonatan Nandar juga live. Jadi kalau Mikana itu lari, ya pasti malu. Karena apa? Tuh kan penonton lihat, lari kan? Makanya Mikana juga bertahan, tetapi karena jagonya diskusi, penonton senang. Tidak ada yang merasa kok Mikana ngeyel ya, kok Yonatan Nandar juga ngeyel ya. Sebab semuanya berdasarkan teks yang ada di dalam Injil berbahasa Yunani. Yonatan Nandar di akhir diskusinya ditunjukkan, nih Mikana, kamu itu ngarang, tidak seperti itu. Nih teks bunyinya begini. Dan akhirnya seperti lihat di gambar, Mikana pun berupaya untuk kabur di situ sambil kalimatnya, gimana sih caranya ini supaya Yonatan Nandar itu pergi, gimana gitu caranya, tolong dong, sampai bertanya-tanya seperti itu. Tapi tetap tidak bisa pergi karena apa? Terkunci sistemnya kayaknya. Entah disengaja atau tidak, yang jelas itu kayaknya alami. Akhirnya Mikana pun bisa menghilang dari diskusi tersebut dengan penuh senyum, dan penonton pun merasa puas dengan joget-jogetnya Nandar, dengan senyum-senyumnya pendeta Mikana. Nah, kalau selama ini tidak pernah terbantahkan bahwa Mikana mengatakan bahwa dia selalu memakai hijab syar'i menurut Islam, dan pakaian itu ada sebelum Islam lahir, dan diungkapkan juga di dalam Injil bahwa menutup aurat itu memang kewajiban umat beragama Kristen. Begitu kata Mikana. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah? Ternyata umat Islam tidak boleh kesinggung kalau ada umat Kristen atau Katolik memakai pakaian hijab, tetapi di lehernya tergantung salib. Yang berbahaya itu orang non-muslim berpakaian hijab tetapi tidak memakai kalung salib di dadanya. Nah, kadang-kadang orang terkecoh kan begitu. Tapi kalau Mikana ini pakaian hijab, dasarnya bahwa di Injil dijelaskan
berpakaian menutup aurat itu kewajiban dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Berarti ajaran Islam itu bukan ajaran agama baru. Ajaran sejak Adam dan Hawa itu sudah seperti itu. Ada makanan halal, ada makanan haram. Ada orang yang disunat, ada orang yang tidak disunat. Di dalam ajaran agama sebelum Islam, disunat itu merupakan anjuran. Seperti halnya orang-orang Kristen, Katolik saat ini banyak juga yang disunat karena memang ada di dalam Injil. Ruku, sujud, berhaji itu ada di kitab-kitab sebelumnya. Dan itu sering diungkapkan juga oleh Mikana. Sekali lagi, umat Islam tidak boleh tersinggung jika Mikana mempergunakan pakaian seperti di layar ini, karena di dadanya memakai salib juga dan menutup aurat itu ada di dalam kitab mereka. Tapi kenapa kok meniru-niru pakaian Muslim? Menutup aurat kan tidak harus pakai hijab. Bisa saja menutup auratnya seperti pemuka agama yang lain. Seperti di gereja kan, kaum ibunya yang mimpin misa itu pakaiannya tidak seperti Mikana. Kalau pakaian yang dikenakan Mikana itu diklaim oleh umat Muslim itu adalah pakaian khas Islam, terutama di Indonesia, karena di Arab Saudi juga tidak begitu pakaiannya, tidak semua begitu maksudnya. Itu katanya pakaian adat di beberapa tempat yang sudah dikenakan sebelum ajaran agama Islam. Oke, tidak jadi masalah. Yang paling penting Mikana tetap berdiskusi seperti itu, bisa dilanjutkan dialog dengan Jonathan Nandar di dalam channel tersendiri. Jangan lari, tapi benar-benar diskusi terbuka. Lari juga boleh-boleh saja, tapi jangan menutup ruang untuk bertemu. Bisa meningkatkan subscribe-nya masing-masing. Mungkin Jonathan Nandar nanti subscribe-nya akan naik juga. Begitu juga dengan Mikana, bisa subscribe-nya naik juga jika ini dilanjutkan. Hanya ngasih tips saja untuk berdiskusi dengan Nandar. Bisa meloncat-loncat saja, walaupun topiknya ini kalau terpojok, loncat saja ke materi lain yang agak bersinggungan walaupun tidak banyak, sedikit begitu, atau bisa juga ditangguhkan. Oke, jawaban yang ini nanti saya cari jawabannya, karena apa, saya tidak memiliki data atau tidak ada kitab itu di sini. Nanti pada saatnya saya akan menjawab tentang ini. Seperti itu saja, berkilah, jangan sampai kabur menghilang tanpa pamit. Itu permasalahannya. Walaupun Mikana kabur tanpa pamit, langsung mendelete begitu saja, tetapi tidak membuat penonton sakit hati. Tetap tersenyum karena Mikana itu cantik dan kaburnya penuh senyum. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.